Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia. Ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Ida Anak Agung Gede Agung. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Yang ketiga, Sultan Syarif Qasim II. Yang pertama, Ida Anak Agung Gede Agung. Pada masa awal kemerdekaan, Ida Anak Agung Gede Agung menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Indonesia atau NIT. Ida Anak Agung Gede Agung bersedia menjabat posisi penting dalam pemerintahan NIT atau Negara Indonesia Timur karena ia ingin melemahkan negara boneka bentukan Belanda tersebut dari dalam. Ia bersama teman-temannya dalam Becomes Federal Overleg atau BFO pun berusaha memperjuangkan bersatunya NIT atau Negara Indonesia Timur ke dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 1948, Ida Anak Agung Gede Agung turut berperan dalam mengadakan pertemuan musyawarah federal guna menghadapi konferensi meja bundar. Selain itu, ia aktif memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ida Anak Agung Gede Agung diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1955 sampai 1956. Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia, Ida Anak Agung Gede Agung pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia pada tahun 1951 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis pada tahun 1953. Oke, baik teman-teman. Jadi, Ida Anak Agung Gede Agung adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. Pria asal Bali kelahiran 24 Juli 1921, ini juga berposisi sebagai Raja Gianyar, menggantikan ayahnya Anak Agung Ngurah Agung. Anaknya Anak Agung Gede Agung adalah Menteri Masalah-Masalah Kemasyarakatan pada Kabinet Persatuan Nasional. Sarjana hukum diraihnya di Jakarta dan gelar doktor diperolehnya di Universitas Utrecht Belanda di bidang sejarah. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Luar Negeri pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Selain itu, ia pernah menjabat pula sebagai Dubes RI di Belgia pada tahun 1951, Portugal, Prancis pada tahun 1953, dan Australia. Pada tanggal 9 November 2007, almarhum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengeluarkan surat keputusan tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional itu pada Jumat. Pemberian gelar kepahlawanan itu atas usulan masyarakat yang diteruskan ke tingkat kabupaten, kota, provinsi, Departemen Sosial, Badan Pembina Pahlawan Pusat, dan akhirnya disetujui Presiden. Nah, Ida Anak Agung Gede Agung berjasa dalam perjuangan politik Indonesia ke konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Perundingan itu menjadi penting bagi Indonesia karena Belanda menyerahkan kedaulatan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, Ida Anak Agung Gede Agung telah memperoleh bintang Mahaputra Adipardana pada Agustus 1995. Dia meninggal pada usia 77 tahun. Yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Raja Ngayogyakarta Hadiningrat yang dinobatkan pada 18 Maret 1940. Pada September 1945, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari Republik Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan banyak fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan. Sebagai contoh, Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberikan bantuan logistik dan perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI ketika Perang Kemerdekaan berlangsung. Sikap pro-Indonesia tersebut kembali ditunjukkan ketika terjadi agresi militer Belanda. Pada masa itu, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersedia memberikan jaminan keamanan atas penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga pernah menolak tawaran Belanda untuk menjadi raja seluruh Jawa pasca agresi militer II. Belanda berusaha memengaruhi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar mendukung upaya Belanda menghancurkan Indonesia. Akan tetapi, dengan semangat nasionalisme, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 tetap berdiri di belakang Republik Indonesia dan menolak disintegrasi Yogyakarta dari Indonesia. Oke, baik teman-teman. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini adalah Sultan Yogyakarta ke-9 yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, ia memiliki peran dan perjuangan pertahankan kemerdekaan dan integrasi bangsa. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengeluarkan maklumat 5 September 1945 dan bentuk Komite Nasional Indonesia Daerah di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia yang pernah menepati jabatan penting di pemerintahan. Seperti contohnya, ia merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pertama setelah kemerdekaan, Wakil Presiden Indonesia kedua periode 1973 sampai 1978 dan menjabat sebagai Menteri Negara selama beberapa periode. Yang ketiga, Sultan Syarif Qasim II. Sultan Syarif Qasim II merupakan Raja Kerajaan Siak Indrapura Riau. Ia dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura pada 1915. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta. Ia menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dukungan Sultan Syarif Qasim II terhadap pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan cara menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Indonesia. Selain itu, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga mengibarkan bendera merah putih di Istana Kesultanan Siak dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk turut memihak Republik Indonesia. Pada masa revolusi kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II aktif menyuplai bahan makanan dan kembali menyumbangkan hartanya untuk perjuangan pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Dalam perkembangannya, Belanda menawari Sultan Syarif Qasim II menjadi Sultan Boneka.
Belanda, tetapi ia menolak dengan tegas dan tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Oke, baik teman-teman. Jadi Sultan Syarif Qasim II adalah Sultan ke-12 Kesultanan Siak. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun, menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hasyim. Sultan Syarif Qasim II merupakan seorang pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tidak lama setelah proklamasi, dia menyatakan Kesultanan Siak sebagai bagian wilayah Indonesia. Dan dia menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden untuk pemerintah Republik Indonesia. Bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak Republik Indonesia. Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.